Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaqi. Saya dari Prodi Sistem Informasi S1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari materi manajemen disk. Yang pertama itu struktur disk. Secara fisik, disk cakram magnetis terdiri atas cakram yang tersusun secara vertikal. Kedua sisi atas bawah pada masing-masing cakram dapat ditulis data kecuali pada permukaan cakram paling atas dan paling bawah. Dan juga struktur disk memiliki 3 dimensi, yaitu silinder, track, dan sektor. Setiap sisi cakram terdiri atas alur melingkar atau track. Makin ke dalam sisi cakram, alurnya makin kecil. Setiap track terbagi lebih lanjut atas sektor. Setiap sektor terdiri atas jumlah byte yang sama besarnya. Pada setiap sisi cakram terdapat head pembaca. Head pembaca ini bergerak secara radial secara bersamaan. Cakram-cakram berputar pada sumbu pusatnya. Dan ini adalah gambaran dari struktur disk, yang mana yang track ini adalah dari gambaran dari suatu sektor tadi, dan yang ini sektor, dan piringan silinder memilikinya 3. Inilah gambaran dari struktur disk. Pengalamatan disk. Disk dialamati secara logika sebagai array satu dimensi. Unit terkecil adalah blok, baik untuk operasi read atau write. Ukuran blok dilakukan atau disusun pada saat pengformatan disk. Urutan penomoran alamat logika disk mengikuti aturan. Yang pertama, alamat paling awal, yaitu sektor 0 adalah sektor pertama dari track pertama pada silinder paling luar. Kedua, proses pemetaan dilakukan secara berurutan dari sektor 0, lalu ke seluruh track dari silinder tersebut, lalu ke seluruh silinder mulai dari silinder terluar sampai silinder terdalam. Yang terakhir, urutan yang mendahulukan silinder yang sama sebelum pindah ke track berikutnya bertujuan mengurangi perpindahan head pembacaan pada setiap sisi cakram. Baiklah, selanjutnya algoritma pengaksesan disk. Di sini algoritma pengaksesan disk terdapat 7. Yang pertama, algoritma pertama dilayani atau FCFS. Kedua, algoritma pickup. Ketiga, algoritma WCTD. Keempat, algoritma loop. Kelima, algoritma circular loop. Keenam, algoritma scan. Dan ketujuh, algoritma circular scan. Yang pertama, algoritma FCFS, yaitu proses pengaksesan akan dimulai secara berurutan sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Contohnya, diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai 99, dan antrian akses track dengan saat awal 50, yang mana dimulai dari 50. Antriannya 13, 46, 65, 27, 95, 9, 17, 53, 17, 1, 82, 2, 17, 82, 98, dan 7. Biasanya contoh pada algoritma tersebut, langkah proses itu dimulai dari 50 menuju ke 13, kemudian ke 46, ke 65, dan seterusnya. Setiap lintasan yang dilalui dihitung. Dan inilah gambarannya dari algoritma FCFS. Loncatnya, yaitu pertama dimulai dari 50 tadi ke 13, dan selisihnya 50 dikurang 13 37, tarik lagi 13 ke 46 dikurang menjadi 33, 46 ditarik ke 65 jadi 19, 65 ke 27 dikurang jadi 28, 27 ditarik ke 95 jadi 68, 95 ke 9 menjadi 86, 9 dikurang 17 menjadi 8, 17 dikurang 53, 36, 53 ke 17 menjadi 36, 17 dikurang 1 menjadi 16, 1 dikurang 82, 82 dikurang 2 menjadi 80, 2 dikurang 17, 15, 17 dikurang 82 menjadi 65, 82 dikurang 98, 16, 98 dikurang 7 jadi 91. Dari keseluruhan pengurangan ini maka dijumlahkan semuanya. Maka hasil dari lintasan track tersebut yaitu 725. Selanjutnya algoritma pickup. Pada algoritma ini hulu tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal antrian sambil mengakses track yang dilalui, mirip seperti metode WTPD atau FCFS. Tetapi lintasan dilewati, dipungut atau diambil sehingga tidak perlu diakses lagi. Contohnya diketahui antrian akses track dengan saat awal 50 sama seperti angka yang sebelumnya tadi. Nah, ini adalah perangkat prosesnya, yaitu dimulai dari 50 menuju ke lintasan 13, setelah itu melewati 4, 6, dan 7, dan
17 sekalipun diakses akses, sehingga selanjutnya tidak ke 46 tetapi ke 65 sekaligus memungut 52 dan 53 karena sudah diambil, maka selanjutnya menuju 95. Maka 50 dikurang 13 37, 13 dikurang 65 52, 65 dikurang 95 30, 95 dikurang 1 94, 1 dikurang 98 97. Maka hasil dari pengurangan tersebut kita jumlahkan semuanya, 37 ditambah 35 ditambah 30 ditambah 94 dan ditambah 97. Maka hasil dari lintasan tersebut 310. Selanjutnya algoritma WCTD. Proses dilakukan tersebut track yang terdekat dengan hulu baca tulis atau shortest system first atau SSTF di atas atau di bawah, kemudian mencari letak track yang terdekat di atas atau di bawah dan seterusnya. Contoh diketahui sama angka seperti yang tadi, yaitu diawali dengan angka 50. Maka proses hulu baca tulis mulai dari 50 antara 46 dan 52 yang terdekat 52 sehingga menuju ke 52, selanjutnya dari 52 antara 46 dan 53 yang terdekat 53 dan seterusnya. Perhitungan 50 dikurang 52, 52 dikurang 53 dan seterusnya. Maka seperti inilah 50 dikurang 52, 152 dikurang 53, 153 dikurang 46 7, 46 dikurang 27 19, 27 dikurang 17 10, 17 dikurang 13 4, 13 dikurang 9 4, 9 dikurang 7 2, 7 dikurang 2 5, 2 dikurang 1 1, 1 dikurang 8 2, 81 hasilnya. 82 dikurang 95 13, 95 dikurang 98 3, 98 dikurang 99 1 hasilnya. Sama seperti tadi, hasil dari pengurangan tersebut kita jumlahkan semua. 1 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 19 ditambah 10 ditambah 4 tambah 4 ditambah 2 ditambah 5 tambah 1 tambah 81 tambah 13 dan tambah 3 dan terakhir tambah 1. Maka hasil dari lintasannya tersebut yang dilewati yaitu 152 track. Algoritma loop. Pada algoritma ini hulu baca tulis akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian trek terbesar pada disk sambil mengakses antrian trek yang dilalui, kemudian turun menuju antrian trek yang terkecil sambil mengakses trek yang dilalui, dan trek yang telah diakses tidak diakses lagi. Contohnya diketahui antrian akses trek dengan saat awal 50, sama seperti angka yang sebelumnya tadi pada algoritma sebelumnya. Maka prosesnya dari 50 menuju ke trek terbesar yaitu 98, kemudian menuju ke trek terkecil yaitu terakhir 1, tidak diakses tetapi dihitung. Selanjutnya menuju ke 46. Maka perhitungannya dari 50 dari 50 startnya ke 98 yang terbesar. Hasilnya 48. Setelah itu dari 98 ke yang terkecil yaitu angka 1. 98 dikurang 1 97. Maka hasil pengurangan tersebut akan melakukan semua algoritma loop. Nah, pada algoritma ini hulu baca akan bergerak menaik seperti pergerakan lift menuju antrian trek terbesar pada disk sambil mengakses antrian trek yang dilalui, kemudian turun menuju antrian trek yang terkecil sambil mengakses trek yang dilalui, dan trek yang telah diakses tidak diakses lagi. Contohnya diketahui antrian dimulai dengan awal 50. Selanjutnya angka prosesnya dari 50 menuju ke trek yang terbesar yaitu 98, kemudian dari 98 menuju trek yang terkecil yaitu 1. Maka 50 menuju 98 dikurang menjadi 48 dan 98 dikurang 1 menjadi 97. Maka hasil dari pengurangan tersebut kita tambahkan 48 ditambah 97 maka hasilnya 145 trek. Selanjutnya algoritma circular loop. Pada algoritma ini hulu baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian trek terbesar pada disk sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Kemudian turun menuju antrian trek yang terkecil tetapi tidak mengakses trek yang dilalui, baru pada saat naik akan mengakses trek yang diakses. Contohnya yaitu diakses trek dengan awal di angka 50. Circular sama seperti itu tadi, yaitu dari 50 menuju antrian trek yang terbesar yaitu 98, kemudian menuju antrian trek yang terkecil yaitu 1, tetapi tidak diakses atau itu saja menuju ke 46 di salah lintasan yang belum diakses.
maka dari 50 menuju ke 98, maka 50 dikurang 98, 48, kemudian menuju track terkecil yaitu 1, 98 dikurang 1, 97, dan menuju sisa lintasan yang belum diakses yaitu ke 46 terakhir, 1 dikurang 46 maka 45. Hasil dari pengulangan tersebut kita jumlahkan lagi seperti tadi, 48 ditambah 97 ditambah 45 maka hasilnya 190 track. Algoritma scan. Pada algoritma ini hulu baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju track sambil disk mengakses anten dilalui, kemudian turun menuju track terkecil pada disk sambil mengakses track dilalui, dan track yang telah diakses tidak diakses lagi. Contohnya yaitu diketahui anten akses track diawali dengan saat awal 50. Angka prosesnya yaitu dari 50 menuju ke lintasan terbesar 99 dan selanjutnya menuju ke lintasan track terkecil. Maka dari 50 awal mula bergerak ke 99. 50 dikurang 99 maka 49 hasilnya. Kemudian dari 99 menuju ke 1 ke track terkecil. 99 dikurang 1 98 maka 49 ditambah 98 hasilnya 149 lintasan track. Algoritma sirkulasi scan. Pada algoritma ini hulu baca akan naik seperti pergerakan lift menuju track terbesar, kemudian menuju track terkecil tetapi tidak mengakses track yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Contohnya diketahui antrian akses track dengan awal 50. Angka prosesnya dari 50 menuju ke lintasan terbesar 99. Setelah itu menuju lintasan terkecil 1, tidak diakses tetapi dihitung, selanjutnya menuju ke 46, sisa lintasan yang belum diakses. Maka dimulai dari 50 ke track yang terbesar yaitu 99. 50 dikurang 99 maka hasilnya 49. Kemudian dari 99 menuju track terkecil yaitu 0. 99 dikurang 0, 99, dan dari 0 menuju 46, 0 dikurang 46, 46. Maka hasil dari pengurangan tersebut kita tambahkan 9 ditambah 99 ditambah 46 maka hasilnya 194 track. Organisasi disk. Selanjutnya kita membahas organisasi disk. Yang pertama, performatan fisik low level formatting. Membagi disk ke dalam sektor-sektor sehingga disk kontrol dapat membaca atau menulis operasi ini umumnya dilakukan. Selanjutnya, organisasi disk. Performatan fisik low level formatting. Membagi disk ke dalam sektor-sektor sehingga disk controller dapat membaca atau menulis operasi ini umumnya dilakukan dari pabrik pembuatan disk. Selanjutnya, pemartisian. Membagi disk menjadi satu atau lebih partisi di mana dapat dipandang secara logika. Lebih partisi di mana dapat dipandang secara logika sebagai disk yang terpisah. Suatu partisi belum dapat ditulis sebagai format secara logika. Ketiga, performatan secara logika membangun struktur pengelolaan berkas sebelum data atau berkas dapat disimpan ke suatu partisi disk. Menentukan unit alokasi berkas atau blok terkecil untuk alokasi berkas pada sistem operasi Windows ke cluster. Alokasi blok booting membangun struktur untuk melakukan operasi booting yang biasanya terletak di awal disk sampai bootstrap, yaitu program kecil untuk inisialisasi booting sistem operasi biasa tersimpan di ROM BIOS pada motherboard. Yang terakhir, manajemen batch sektor mengelola, mencatat, dan mengalihkan batch block, yaitu satu atau lebih sektor yang rusak pada disk ke tempat lain agar tidak ditulis data. Baiklah, terima kasih dari saya. Saya mohon apabila ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.